Bos-bos, jelang musim liburan akhir tahun, wisata alam masih jadi tujuan favorit banyak keluarga. Cocok banget buat tempat ngehealing, ngumpul, sampai bikin konten medsos. Dan di Malang, Jawa Timur, ada satu wisata alam yang lagi naik daun banget, bos. Hai bos, saya Bambang Haryanto dari Taman Kemesraan. Taman Kemesraan ini adalah sebuah taman yang didesain dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bagaimana sebuah taman yang varian itu kita desain menjadi harmoni. Pengen tahu keseruan di Taman Kemesraan? Tetap di Cuan Bos! Bos, tempat wisata ini sudah jalan kurang lebih 4 tahun. Konsepnya terinspirasi dari makna Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana unsur berbeda bisa hidup berdampingan dan justru menciptakan keindahan baru. Secara bisnis, ini strategi yang kuat, bos. Karena taman tematik yang punya cerita dan sense of place biasanya lebih mudah viral, lebih mudah dikembangkan, dan punya umur panjang dibanding wisata alam biasa yang hanya mengandalkan pemandangan. Kalau trennya kita baru di 2024, itu setelah mungkin kita coba melebur ya, jadi karya-karya kita yang otentik kita coba sesuaikan dengan kebutuhan pasar, jadi mungkin warnanya, teksturnya, polanya itu kita sesuaikan agar bisa menjadi sebuah ruang media sosial. Tren besar Taman Kemesraan baru dimulai tahun 2024, ketika banyak karya lama diperbarui supaya cocok dengan bahasa visual media sosial. Dari warna, tekstur, sampai pola instalasi, semuanya disesuaikan agar tampil menonjol di kamera. Bos, inilah strategi adaptasi yang penting di bisnis wisata modern. Bukan mengubah identitas, tapi mengemas ulang supaya relevan. Tahun 2024, Taman Kemesraan pun masuk radar wisatawan muda dan perlahan menjadi salah satu destinasi liburan paling ramai di Kabupaten Malang. Macam-macam sih, Mbak. Jadi kalau misalnya yang dia hanya butuh untuk bermedia sosial, itu biasanya spot yang menurut mereka bisa jadi point of interest kayak gitu. Kalau misalnya yang grup itu juga biasanya tematik. Contohnya misalnya kita ada paket camping yang di dalamnya ada atraksi teatrikal. Secara bisnis, ini langkah cerdas, bos. Karena produk mereka tidak hanya tiket masuk, tapi experience-based tourism, jenis wisata yang marginnya jauh lebih tinggi. Kayak yang satu ini, bos. Kalau sampai hari ini yang paling antri di Kaca Benggala itu. Kalau mereka FOMO, saya belum tahu juga sih. Sebenarnya saya ngambil filosofinya itu tentang ke diri sih, melihat diri sendiri. Tapi setelah kita buat itu, ya tiba-tiba itu yang bisa ngangkat kita. Kalau yang perahu mungkin karena ada interaksi sih, karena bisa kasih makan ikan, kasih makan bebek atau angsa. Nah, bos, spot ini terinspirasi dari konsep melihat diri sendiri, tapi di industri wisata, spot reflektif seperti ini punya performa engagement yang tinggi. Visual yang unik membuat pengunjung membagikan pengalamannya ke media sosial. Efeknya jelas, traffic organik naik tanpa biaya iklan besar. Sementara itu, wahana perahu menarik karena ada interaksi langsung dengan alam, memberi makan ikan, bebek, atau angsa. Dalam wisata keluarga, aktivitas interaktif seperti ini terbukti meningkatkan durasi kunjungan dan repeat visit. Dua hal penting untuk menjaga stabilitas omset loh, bos. Kalau yang taman-taman kan kita ada kegiatan misalnya rafting, outbound training, kemudian ada misalnya trekking dan lain sebagainya. Itu kita sebenarnya memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Jadi termasuk tim-tim yang ada, itu sebenarnya teman-teman yang sudah ada sebelumnya. Yang bikin Taman Kemesraan beda dari wisata biasa adalah cara main bisnisnya yang memanfaatkan alam apa adanya.
Sungai dipakai buat rafting, jalur hutan jadi trekking. Modal bangunannya kecil, tapi nilai jual pengalamannya tinggi karena pengunjung dapat sensasi outdoor yang asli, bukan wahana buatan. Model ini juga menghidupkan warga sekitar, Bos. Banyak instruktur dan pemandu berasal dari komunitas lokal, jadi perputaran uangnya tidak berhenti di taman, tetapi kembali ke masyarakat. Tapi kalau wisata tanpa kuliner, rasanya kurang komplit ya, Bos. Kalau Cafe Daun Coklat sebenarnya cuma komplementer aja, karena Cafe Daun Coklat sudah ada sebelum ada Taman Kemesraan, jadi kita masukkan di sini. Jadi kalau teman-teman yang mungkin dia sudah jadi pelanggan, dia akan menyukai beberapa menu kita yang diingat. Misalnya mentok jinten, kemudian mie dancuk, tahu dancuk, atau coklatnya, karena kita coklatnya otentik. Nah, Bos, Cafe Daun Coklat jadi pelengkap yang penting. Selain menambah kenyamanan pengunjung setelah keliling spot foto, kafe ini memperpanjang durasi kunjungan dan otomatis menambah pemasukan. Bos, beda dengan wisata independen di lahan pribadi. Taman Kemesraan berdiri di kawasan hutan negara. Artinya, semua operasional wajib mengikuti aturan formal dan bekerja sama dengan pihak perhutani. Kerjasamanya kita B2B, Mbak. Jadi kita di bawah CV Malabar Gika Mulia, kemudian kerjasama dengan perum perhutani, itu ada pembagian sharing. Kita ada timnya, Mbak. Tim kita juga bersertifikasi untuk hal tersebut. Karena kan kita diawasi juga oleh pemerintah. Dengan harga yang bisa masuk di semua kalangan, cukup jadi strategi bisnis Taman Kemesraan. Bikin pengunjung betah lama, tapi tanpa merasa harus keluar banyak uang. Karena semakin lama mereka di area wisata, semakin besar potensi belanja di wahana atau kafe, Bos. Nah, Bos, agar wisata tetap hidup, satu hal yang wajib didorong adalah kehadiran di media sosial. Ya, yang penting kita datangkan tamu sampai kapasitas optimal, bukan maksimal ya. Ya, caranya ya kita harus hidupkan media sosial kita. Terus kita juga kerjasama dengan rekan-rekan yang lain untuk menghidupkan media sosialnya. Yang penting di situ sih sebenarnya. Bos, strategi ini penting karena bisnis wisata sangat tergantung awareness. Satu video FYP saja bisa mendatangkan ratusan pengunjung baru, Bos. Gak percaya? Bos Bambang udah rasain pengaruhnya, Bos. Kalau di weekend kita range 20 sampai 700-an orang lah. Kalau di hari biasa mungkin ya di bawah 200. Enggak sih, Mbak. Jadi kapasitas kita masih sampai hari ini masih cukup lah, masih nyaman. Nah, Bos, kalau dihitung kasar dari tiket masuknya saja, Bos Bambang bisa meraup cuan di weekend sekitar 21 juta per hari. Itu belum termasuk dari beberapa wahana, paket camping, outbound, dan lainnya. Apalagi kalau di musim libur akhir tahun, nggak kebayang deh deras cuannya. Yang pertama kita mungkin ngikuti request dari pengunjung. Misalnya mereka butuh playground kayak itu. Kita usahakan mungkin tahun depan kita siapkan. Kemudian ada juga yang sering minta penginapan, itu mungkin juga kita prepare. Tapi selain itu kita juga harus bikin yang unik lah. Latar belakang Bambang juga ikut membentuk karakter wisatanya. Lahir dan tumbuh di kawasan hutan, terbiasa dekat dengan alam. Lalu belajar banyak dari seniman dan buku-buku filsafat. Inilah yang bikin Taman Kemesraan berani unik, punya banyak varian, tapi harus bisa terus diperbarui tanpa kehilangan jati diri. Oke, Bos, sudah lihat keseruan di Taman Kemesraan tadi. Ada tips dari saya kalau mau mulai sebuah usaha, mungkin wisata seperti saya, ada 3 poin. Yang satu harus unik, yang kedua varian, yang 3 renewable. Tapi dalam prosesnya yang penting kita harus kreatif, kemudian yang kedua konsisten, yang terakhir kita harus jeli melihat momentum. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah yang penting cuan, Bos.